Tersesat, oh tersesat, haleluya. Familiar nggak dengan haleluya gitu? Familiar. Siapa tuh? Nyokap, keluarga nyokap kan Batak gitu. Haleluya. Oke. Loh, tapi kan lo Patinama. Iya kan Ambon, tapi gue sering nongkrongnya di keluarga nyokap. Oh gitu, Batak. Ya putra Patinama. Ini ngakunya Kristen juga nih. Oh, kayak ada Kristen katanya ya? Kristen katanya, Kristen katanya. Coba kalau lu emang Kristen dari kecil, kita kan nggak pernah ada yang tahu nih. Coba pengalaman apa yang pernah lu ada dengan gereja? Banyak lah. Ibaratnya dari kecil gue nggak pernah nonton Doraemon. Hah? Kenapa? Ya kan suruh ke gereja sama nyokap. Hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Yoi. Sah berarti sah Kristen pagi-pagi. Pokoknya kalau nggak gereja, paha bengkak. Ini lampu bengkak. Jadi orang ke gereja tuh sebenarnya bukan gara-gara keinginan sendiri ya kalau dari zaman dulu ya. Dulu kan kali orang tua mendidik kita, oke, gereja. Meskipun dengan cara kasar kan. Tapi pas kita udah gede, ternyata ke gereja ada untungnya. Wah, apa tuh? Dapat jodoh. Nyari cewek. Nggak lebih ini aja, lebih ternyata kita harus saling bersosialisasi. Oh gitu. Circle bro, circle. Biar ketahuan circle-nya. Berarti lu udah dapat jodoh dong di gereja? Dulu pernah. Cuma kandas. Kenapa tuh? Karena beda suku. Menarik nih. Ini salah satu lagi. Orang beban nih, beda agama nih udah beban nih sekarang nih. Iya. Sudah satu agama beda suku. Iya. Tapi bukannya gereja itu mempersatukan, betul gak? Iya. Iya kan, harusnya gak ada masalah dengan suku, karena kita di gereja. Iya, bukan di Lapo ya. Bukan di. Lalu saya pasti, pacar kamu apa nih? Ambon. Udah jangan sama orang Ambon. Bajingan semua. Waduh. Sama-sama Kristen itu kenanya tuh. Iya. Padahal sama-sama Ambon juga nih. Enggak, dia ke Manado kenanya. Lebih ke Manado. Tapi kayak gitu tuh. Iya, menarik tuh ya. Iya. Kenapa tuh? Iya, jadi pada dasarnya nggak ada bayi lahir rasis kan? Iya. Kok bisa ada orang cinta Tuhan, ikut Tuhan, baca firman lalu rasis? Iya kan? Rasis itu bagian dari ajaran Yesus apa enggak? Iya. Nah, makanya kita perlu tenggelam dalam esensi-esensi karena dalam praktisnya kadang-kadang begitu kan? Iya. Cek backgroundnya kan bukan tahu firman apa enggak? Halak kita apa bukan nih? Itu kali. Bisa nggak dia masak trites? Itu kan? Iya, kadang-kadang gitu. Lalu ada stereotip kan? Ya, kita kan orang Ambon nih kan. Lu jangan dah. Masa lu mau KDRT? Jangan sama cowok Ambon kayak gitu kan. Iya. Orang Ambon tuh pukul anak dulu baru tanya dari mana. Padahal anak dari belakang gitu kan. Iya. Meskipun banyak benarnya. Meskipun bokap gue juga. Oh gitu ya. Iya, tapi itu menarik sih kita urai ya. Mungkin banyak orang yang risih dengan rasisme yang ada di dalam gereja. Iya. Ya, which is kan ada bagusnya kalau kita ketemu jodoh di gereja dong. Iya. Maksudnya di sini juga mengklarifikasi bahwa kalau kita ikut Tuhan lalu kita rasis, ya itu kita tidak mencerminkan kasih Kristus yang sesungguhnya. Meski pada dasarnya orang suka menempatkan sukunya lebih tinggi dibanding yang lain. Iya. Betul, masih kesukuan dong ya kan. Ya, tapi harusnya tuh clear dong, terselesaikan, tergerus di gereja. Di situ kan gereja. Tempat firman berkuasa, tempat firman mendirect cara-cara berpikir orang. Mau dia bawa bapak, mau dia inang-inang, mau dia bung, mau dia anak sekolah minggu, harusnya terurai dong. Dan kita tidak terjebak dalam culture rasis itu di dalam struktural pelayanan
gereja. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita masuk ke pelayanan, kalau kita ya di angkatan-angkatan kita sih nggak masalah. Yang penting kan sesuai dengan mata kelihatan oke gitu ya kan kalau kita kan. Biasanya kehendak orang tua. Itu dia tuh. Gimana lo? Ya misalnya gue mundur ke belakang ya. Papa gue nikahin nyokap gue, kawin lari. Ini Ambon Batak nih kan kawin lari. Untung waktu itu pendetanya kiper MU, jadi dia sekali. Kuat. Iya. Makanya pas sekarang ini juga ya gimana ya, kayak sepupu keponakan gue yang mau nikah. Pacar kau apa? Batak bukan? Bukan. Aduh udahlah. Biasanya begitu, Tapi kan bokap sama nyokap lu juga beda ras. beda ras. Cuma kan dulu ribet. Jadi waktu ngerayain pernikahannya itu pas gue udah lahir umur 3 tahun baru gue tuh dirayain. Diadatin? Adatin. Oh ya gue sampai sekarang belum diadatin gue. Oh pantesan. Tapi ya oke Ya lah. inilah problematika yang ada itu dalam dia. sebenarnya ya. Tapi paling nggak kita tahu guidance-nya ya. Meskipun mungkin video dan obrolan kita ini nggak bakalan diterima di portal-portal tertentu. Tapi pada dasarnya cinta atau kasih itu tidak rasis. Kasih itu tidak memegahkan diri kalau di 1 Korintus bilang. Kasih itu sabar. Kasih itu adalah belajar mencintai apa yang Tuhan cintai juga. Gitu. Maka kita perlu datang ke gereja, perlu ikut Tuhan supaya tidak rasis, bukan supaya malah rasis. Iya. Begitu. Tapi macam mana ngasih tahu ke mamaku mengenai hal ini? Karena kan banyak kan orang tua nih yang mendogma kita, kawinlah kau sama orang karo. Iya. Solusinya gini, nyerah. Ya kan udahlah. udah gak ada lagi yang bisa kita bilang sama. Karena nanti akan dibawa, hormatilah kedua orang tua. Susah itu ya kan. Udah kayak gitu kan. Iya. Tapi ya kalau gue ya dan mungkin yang melihat ini tayangan ini, nggak ada salahnya memperjuangkan sebuah cinta. Itu dia. Meskipun kandas di orang tua atau mertua, tapi paling nggak kandas dalam sebuah perjuangan dong. Yang penting berjuang dulu ya kan. Iya. Wih, intronya udah keren. Bud, lo ada pertanyaan nggak Bud? Ya ini kan tujuan biasanya anak-anak muda kan kalau ke gereja itu kan tujuannya selain untuk pelayanan ada juga untuk mencari jodoh nih. Betul. Ya. Cuma banyak kan sekarang nih cewek-cewek di gereja itu kadang-kadang mereka nggak tahu waktu gitu. Jadi kayak misalnya baru pulang Synchronize Fest nih. Baru Synchronize Fest. Begadang, tiba-tiba pagi-pagi jam 8 nggak mandi dulu nyambung ke gereja. Wih. Bayangin lu, ke gereja masih pakai pusar kelihatan, rambut bawa samsu. Kenapa bawa Samsung? Iya kan di Synchronize kan ngerokok. Iya. Mulut bawa alkohol itu jadinya gimana ya, mengganggu gua untuk beribadah gitu. Oh gitu. Jadi ibaratnya di sebelah gua cewek duduk nih, mulut bawa alkohol nih. Tunggu gua nggak pengen ibadah. Jadinya? Pengen gojek joget ya kan. Tapi lebih bagus sih daripada pengen bungkus ya. Iya, aduh. Bisa ke gereja bungkus. Samsu maksudnya. Ya sekarang banyak kejadian gitu tuh. Apalagi di Jakarta Selatan kan banyak orang pulang dugem. Dia begadang nongkrong sama temennya sampai jam 6. Gua gereja nih. Mereka nggak pulang dulu tuh. Ngapain bersih-bersih lah ya kan langsung ke rumah Tuhan. Iya. Apakah itu dilayakkan atau tidak gitu ya? Ya kalau orang nanya gua, datang aja udah puji Tuhan. Waduh, oke tuh. Datang aja udah puji Tuhan. Susah loh datengin orang ke gereja sekarang ini. Mau datang meskipun itu motivasinya basian gitu loh. Masih kencang dikit nih. Tapi udah tutup kan sekarang PPKM. Udah terang lagi. Datang ke gereja yang wih lumayan nih ngedrop ngangkat lagi nih. Buat basian bagus nih. Gitu. Ya apapun lah. Tapi menurut gue ya itu part dari dinamika orang-orang yang harusnya merdeka datang ke gereja. Which is kita pun bisa tahu kan dalam artian daripada yang nggak bawa samsu, ya kan, daripada yang bajunya lurus tapi kelakuannya itu. Dan jadi ya itulah pentingnya gereja terbuka dengan bukan kompromi ya, terbuka dengan semua segmen yang datang. Ya termasuk kita lah, kita juga motivasinya kan nyari. Iya. Sama aja kan, kita nyari ketemu yang bawa samsu. Cuma kadang-kadang agak terganggu ya kan datang pakai rok pendek segini. Nah, pas duduk roknya naik tuh, wah. Gue di sebelahnya lagi. Terus? Ya kan tahun-tahun itu. Tapi
Tapi gini, kalau misalkan ada cewek yang karena ini bukannya mengenai masalah gender ya, tapi kalau kita laki-laki sebagai laki-laki kita melihat ada cewek di gereja yang berbaju seksi, siapa yang salah? Yang berbaju seksi atau cowok yang melihatnya? Atau pikiran kita? Atau pikiran kita? Mana yang? Ya kalau menurut gue itu Firman mengajarkan kita untuk mengontrol diri, bukan mengontrol situasi. Contoh misalnya gue khotbah. Waktu itu gue pernah khotbah, ini kejadian benar. Di barisan paling depan ada ibu-ibu muda baru punya anak. Anaknya mulai nangis dong, bila gue khotbah. Bukan karena khotbahnya gimana-gimana, emang dia haus aja. Iya dong. Haus akan firman Tuhan. Haus beneran. Ya haus. Lalu akhirnya apa? Akhirnya ibu itu menyusui di depan gue. Itu kan terang-terangan di depan mata yang, loh salah mana nih? Iya. Ya, alhasil adalah selama mungkin 30 menit terakhir bagian di sini gue cuekin karena gue ngeliatnya ke sini terus. Artinya kita yang mengontrol. Kita nggak bisa ngontrol. Kalau kita ngontrol artinya kadang-kadang nih ini yang jadi blunder. Kita hanya mau berharap yang datang ke gereja yang nggak jauh beda dengan kita. Dan which is itu nggak akan buat menarik karena bertumbuh itu memang bersama tapi tidak harus sama. Gitu. Kadang-kadang orang nggak datang, kadang-kadang nggak pulang dugem kok. Orang memang nggak datang dengan haleluya komplit aja. Baju haleluya komplit. OOTD haleluya. Ya dengan gitu aja ya, kontrol lah diri kita. Kalau kita ke distract pindah tempat. Ya kan, tapi nggak ke kamar mandi pindahnya. Ya kan, pindah ke tempat yang lebih nyaman untuk mendengarkan firman. Itu mendistract diri sendiri kalau begitu. Iya. Dan kalau misalkan ada kejadian yang kayak gitu ya silahkan tujuan kita lagi. Mau ngapain ya kan? Betul. Kalau misalkan mau cari cewek ya udah lihat yang lain aja ceweknya. Jangan kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak lo tentang gereja nih? Lo kan single, being single di gereja di umur 37. Jadi gue udah melebihi bos gue ya kan, Uncle J. Oh iya. Yesus 33. 37. Single juga dia di 33 tuh. Single juga. Ya untungnya dia waktu meninggal single. Oh iya benar. Jadi pas disalib perutnya masih six pack. Kalau dia udah nikah buncit tuh, agak-agak jelek ya. Nggak enak banget jadi kelihatan banget dari kita yang udah menikah ya. Gak ada pertanyaan. Ya apakah misalnya kan banyak inang-inang Batak nih. Ayo kau buru-buru nikah nanti kalau kau keburu tua kau nggak bisa ngeliat anak. Banyak kan begitu kan kita umur kita nggak ada yang tahu kan. Iya benar. Siapa tahu umur kita panjang. 302. Waduh, kenapa? Sumuran penyu ya kan. Masih bisa lihat anak gitu. Makanya jadi 302. Jadi untuk para cowok-cowok yang sumuran gue itu kalau belum nikah banyak kan apalagi dari keluarga kita ini. Ibu-ibu Batak ini disuruh paksa menikah padahal kan gue nikah 39. Nah, itu dia. 2 tahun lagi gue harus nikah kayak lu. Banyak kan seperti itu tuh kita mengalami cowok-cowok single apalagi tekanan dari keluarga. Padahal kan nikah atau ini kan udah jalurnya ya. Jalurnya. Oke, gimana tekanan keluarga terhadap pria-pria single seperti kita? Kalau gue dasarnya gini, lebih baik lu diketawain orang karena belum nikah dibanding lu udah nikah, abis itu nggak bisa ketawa. Waduh, ya kan. Happy broken family. Bener juga lagi happy broken family lagi jatuhnya. Enggak, tapi gini, oke lah kita bahas esensi. Bahwa hidup dalam Tuhan sebenarnya harus memiliki satu poin ini namanya singleness. Single beda sama jomblo. Jadi kemampuan bertahan dalam kesendirian itu forever sebenarnya. Jadi kalau orang mau menikah karena alasan kesepian itu blunder sebenarnya. Karena tanpa kehadiran Tuhan pernikahan justru bisa menunjukkan orang betapa kesepiannya. Karena kita nggak bisa menggantikan masalah kesepian sejatinya dengan objek pernikahan. Makanya contoh lah, misalnya lu kan udah nikah kan, kita ribut kan, malam satu lihat sana satu lihat sini, apa sama aja kan. Lu ribut 3 hari nggak ngomong, keluar kamar mandi ketemu, ini ketemu. Artinya satu saat pun lu akan harus hadapi fase melewati kesendirian ini. Dan itu dibangun sebenarnya bersamaan dengan iman kita. Dan gue bukan berkata bahwa idealnya adalah tidak menikah, tapi kemampuan bertahan dalam kesendirian yang cukup panjang, itu sebenarnya salah satu garansi satu pernikahan yang kuat. Bukannya hajar beli dan sebagainya. Makanya gue gak setuju kalau orang bilang di balik laki-laki hebat
harus ada wanita yang luar biasa. Oh enggak, kita harus tetap jadi orang hebat. Ada atau tidak ada. Karena singleness ini. Gitu. Makanya orang yang punya singleness harusnya mempercayai hal ini. Tidak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup kita. Kita adalah matahari itu sendiri atas hidup kita. Supaya kita nggak jadi gelandangan perhatian, gelandangan apapun lah. Berdiri di dua kaki sendiri karena kita cowok. Dan harusnya itu terbangun dalam jangka waktu yang panjang. Begitu. Supaya tetap secure kalau WA cuma diri doang. Iya. Ya, jangan sampai galau langsung ya. Tapi kalau ada istilah kau adalah belahan jiwaku, setengah tanpamu, setengah hidupku hilang. Kan ada begitu iya, kalau itu cinta. menarik kayak gini. Bang, dia itu ada untuk melengkapi hidupku. Iya, iya kan kayak gitu. Cacat dong sebelumnya. Lah iya benar juga. stroke ya, setengah Iya, sama kayak bilang, Bang itu Bang matahari dalam hidup saya. Iya. Gelap gulita kalau dia nggak ada. Kalau dia jadi matahari dalam hidup lu. Nggak ada. Kita laki-laki berdiri di dua kaki kita sendiri. Nggak boleh kita jadi gelandangan cinta, gelandangan perhatian, gelandangan apapun, konten dan sebagainya. Pengemis cinta ya kan. Makanya kita Jadi ngapain pacaran bersatu kalau memang sendiri juga udah contoh cukup. gini, Adam ngangkat ini tanpa Hawa bisa, tapi kan berdua lebih baik, Pak. Tapi bukan berarti nggak ada Hawa dia nggak bisa angkat ini. Oh. Lu nangkap? Berdua lebih baik. Itu benar. Tapi bukan berarti kalau kita nggak punya seseorang, lalu kita jadi cacat gitu. Kita nggak komplit. Karena komplit itu sejatinya bukan pasangan, bukan gereja, bukan bapak rohani, tapi kehadiran Tuhan dong. Makanya ketika lo mau buat show kan, iya kan? Kapan tuh ceritanya? Oke juga nih. Tiba-tiba show ya? Langsung. Mantap di bridging Iya, ada logiknya. Set gitu kan. Wah, ditanya gitu sampai kaget gue tanggal berapa aku pergi show ya. Gak makanya juga. Lu tadi pasti dengerin gitu. Iya kaget gue. Maksud gue gini, sambil lo cari nih. Iya, maksud gue ketika lo buat satu show sebagai seseorang yang percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Jesus is your first audience. Pasti itu. Audience pertama lo Yesus. Selesai. Artinya apapun yang terjadi, acara lu pasti keren. Titik. Nah, itu tanggal 5 November tuh. Tanggal 5 November. Hari Sabtu jam 8 ya kan. Tanggal 5 November hari Sabtu Di Markas Comika. di Markas Comika. Tiketnya di loket.com. Itu gue bahas Kristen juga gue. Gue bahas Kristen waktu gue ke Israel, gue jalan-jalan. Ada bahas Kristennya juga. Israel Doski yang di Keramat juga. Wah, itu mah. Tawuran. Apa aja pengalaman lu? Banyak dia pengalamannya waktu itu. Gue ke Israel kan. Wah, bos gue nih kayak jalan-jalan mulu nih sama murid-muridnya kan. Sama Matius, sama Yohanes, sama Petrus. Wah lu yo. Maksud gua jalan dia jalan-jalan terus Simpang 5 tuh. Iya makanya mengajarkan kebaikan gitu. Terus gua mikir, ini kapan ke gerejanya dia? Iya benar juga ya. Nah, di mana dia gerejanya? itu dia. Terakhir gua inget Tuhan Yesus ke gereja tuh marah-marah. Karena dipakai dagang. Oh iya benar. Jadi Itu kalau nggak di Ambon di Medan tuh kayaknya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari danus di depan gereja, hati-hati. Yesus datang, semua dibongkar. Ada tuh di Alkitab. Ada ya? Coba saya lupa. Jadi Put, tanggal 5 ya? Tanggal 5 November. Tanggal 5 November ya di Markas Comika jam 8 pagi ya. Ingat. Jam 8 malam. Jam pagi gue ngapain? 8 pagi saat teduh itu. Iya, saat teduh. Oh itu doa persiapan. Doa persiapan. Jam 8 malam ya? Yesus datang kan? Yesus udah dipastiin. Kan jadi penonton. Udah. Dia penonton. Nah yang mau ketemu Yesus datang. Iya kan? Karena Yesus hadir gitu ya. Hadir. Oke, ini udah padat banget nih obrolan tentang singleness kita di episode kali ini nih. Oke, sampai bertemu lagi di Domba Tersesat berikutnya. Shalom. Shalom. Teman-teman Domba Tersesat, kami mengencourage teman-teman untuk bisa bertanya, menanyakan apapun yang nyeleneh atau yang tidak bisa teman-teman tanyakan di gereja atau kepada pendeta saudara. Ya udah, tanyakan kepada kita. Atau saran pendetanya gitu, Pak Pendeta bisa nggak kacamata Pak Pendeta diganti kacamata gaya? Wah. Jadi bentuk-bentuknya aneh-aneh. Tanyakan kacamata apa saja. hitam gitu kan. Benar. Aduh, itu pendeta Pak Edi Murphy. Boleh silakan pertanyaan apa aja. Bukan Stevie Wonder ya?
Salam.